Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Walaupun saat ini kita terpisahkan oleh jarak, tapi kita akan tetap melaksanakan ibadah kita maupun secara online. Karena saya percaya dimanapun kita berada, hadirat Allah bersama dengan kita semua. Untuk itu mari kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan selamat malam, terima kasih ya Bapak untuk penyertaan Tuhan, untuk kasih, untuk kebaikan Tuhan yang tidak pernah habis di hidup kami. Sungguh kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah, kami punya sahabat, kami punya Tuhan yang begitu mengasihi kami. Dan untuk waktu-waktu ini Tuhan, kami ingin memuji menyembah nama-Mu. Berkatalah atas setiap pujian kami Tuhan, dimanapun kami berada. Pada saat kami menaikkan pujian, kami percaya hadirat Allah hadir, memenuhi setiap umat-Nya. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan teman-teman, saya percaya jarak, masalah, kondisi apapun tidak bisa menghalangi kita untuk memuji Tuhan. Untuk itu mari sama-sama kita angkat pujian ini. Kita katakan bahwa tidak ada satu hal pun yang bisa menghentikan kami untuk memuji dan meninggikan nama-Mu. You're my free
I confide in you through all my darkest moments. In you I find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you through storm and raging sea. Faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my head. Your life is my day.
menghadap tahta-Mu, Allah yang kudus, Allah yang perkasa, Allah yang mulia. Kami datang Tuhan, apa adanya kami, karena kami tahu Engkau mengenal kami lebih dari siapapun. Kau mengenal kami sampai kedalaman hati kami, karena Kau mengasihi, karena Kau peduli akan kami Tuhan. Saat ini kami datang seperti rusa yang haus Tuhan, merindukan Engkau, merindukan hadirat-Mu, merindukan kasih-Mu, merindukan jamahan-Mu Tuhan. Puaskan kami, kenyangkan kami Tuhan. Katakan seperti rusa yang haus, seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak
bagimu, seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku, oh Yesusku, untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya kegelapan kasih-Mu, tinggal dalam indahnya, tinggal dalam indahnya kegelapan kasih-Mu. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau pribadi yang mengenal kami masing-masing. Engkau mengetahui isi hati kami. Engkau mengetahui setiap pemikiran kami. Seluruh kehidupan kami tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu Tuhan. Dan hari ini kami datang. Kami bersyukur untuk kasih karunia yang Tuhan berikan bagi kami. Kami bersyukur untuk hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan. Kami mau belajar dari kebenaran firman Tuhan. Kami mau diubahkan oleh kebenaran firman Tuhan. Kami mau hidup seturut dengan firman Tuhan. Karena itu ya Bapa, biarlah Roh Kudus-Mu menolong kami untuk mengerti kebenaran firman Tuhan yang akan kami renungkan bersama-sama di malam hari ini. Tuhan tolong kami, Tuhan pimpin kami, dan biarlah Engkau yang berbicara bagi kami. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat malam saudara-saudara sekalian. Kita bersyukur Tuhan masih memberikan kita nafas kehidupan. Tuhan masih memberikan kita kesehatan. Dan Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk belajar dari kebenaran firman Tuhan di malam hari ini. Saudara-saudara, mari kita buka Alkitab kita dari Mazmur pasal 119 ayat 68. Mazmur pasal 119 ayat 68. Saya akan membacakannya, saudara-saudara menyimak. Aku berpegang pada tita-titamu dan peringatan-peringatanmu, sebab seluruh hidupku terbuka di hadapanmu. Sekali lagi ya, aku berpegang pada titah-titahmu dan peringatan-peringatanmu, sebab seluruh hidupku terbuka di hadapan Tuhan. Satu ayat firman Tuhan lagi yang akan kita bacakan, yaitu dari Amsal pasal 28 ayat 13. Kita baca, saya baca dan saudara-saudara menyimak di dalam Alkitab masing-masing. Amsal pasal 28 ayat 13. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayang. Nah, saudara-saudara sekalian, hari ini kita mau belajar dari satu bagian firman Tuhan. Kita belajar bagaimana kita terbuka kepada Tuhan. Dalam satu relasi atau dalam satu hubungan, kalau saya bisa bertanya kepada saudara-saudara yang ada di rumah saat ini, dalam satu hubungan atau relasi kita dengan orang-orang yang kita sayangi, entah itu suami kita, istri kita, atau sanak saudara kita, atau sahabat kita, atau pacar kita, hal apa yang paling penting menurut kita di dalam menjalin satu relasi? Tentunya yang paling penting di dalam menjalin satu relasi adalah suatu keterbukaan. Biasanya kalau tidak ada keterbukaan, berarti banyak rahasia yang kita simpan. Kalau tidak ada keterbukaan, berarti ada banyak hal yang terselubung yang kita simpan dan orang lain mungkin tidak mau, kita sendiri tidak mau kasih tahu ke orang lain. Dan biasanya di dalam kondisi seperti itu terdapat banyak perselisihan dan banyak pertengkaran. Nah, saudara-saudara sekalian, di dalam hubungan perlu adanya keterbukaan. Demikian juga hubungan kita dengan Tuhan.
perlu adanya keterbukaan. Keterbukaan kepada Tuhan yang dimaksud di sini adalah bukan karena Tuhan tidak tahu kita. Bukan berarti bahwa Tuhan terbatas untuk mengenal kita, untuk mengetahui kita, tidak. Tadi ada lagu yang kita nyanyikan bahwa seluruh isi hati kita Tuhan tahu. Seluruhnya Tuhan tahu. Tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Benar, tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Semuanya Tuhan tahu. Lalu kenapa kita harus terbuka kepada Tuhan? Saudara-saudara, ada banyak hal yang nanti kita akan renungkan di sini, di mana kita sebagai orang-orang yang tahu Tuhan, yang mengikut Tuhan, yang percaya kepada Tuhan, kita harus sungguh-sungguh terbuka di hadapan Tuhan. Bukan, sekali lagi saya katakan bahwa bukan karena Tuhan tidak tahu kita, tapi Tuhan tahu seluruh keberadaan kita. Karena dalam Ibrani pasal 4 ayat 13 mengatakan bahwa tidak ada satu makhluk pun yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Jadi saudara-saudara sekalian, waktu saya merenungkan bagian firman Tuhan ini, terbuka di hadapan Tuhan atau terbuka kepada Tuhan. Kadang-kadang diri saya sendiri, saya berpikir untuk diri saya sendiri, saya merasa malu. Karena apa? Terkadang tindakan-tindakan saya, pemikiran-pemikiran saya memposisikan seakan-akan Tuhan tidak tahu isi hati saya. Tuhan tidak tahu isi pikiran saya. Seakan-akan saya bisa menyembunyikan sesuatu dari Tuhan. Ternyata di dalam Ibrani pasal 4 ayat 13 ini jelas-jelas mengatakan tidak ada satu makhluk pun yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Semuanya terbuka. Saudara-saudara, kita bisa memanipulasi diri kita. Kita bisa membuat pencitraan yang begitu hebat, tapi kita tidak bisa membohongi Tuhan. Kita adalah manusia yang paling pintar untuk membuat diri kita terlihat baik di depan orang. Tapi saudara, hari ini kita belajar terbuka kepada Tuhan itu menuntut satu kejujuran di hadapan Tuhan supaya kita bisa berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Saudara-saudara sekalian, kita belajar dari Daud, pemazmur. Dia adalah seorang tokoh yang diungkapkan di dalam Alkitab ini. Dia bukan seorang yang perfect. Dia punya banyak kelemahan. Dia punya banyak sekali hal yang mungkin tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dia bahkan pernah melakukan satu pelanggaran yang sangat fatal. Pelanggaran yang boleh kita katakan itu menjadi cacat dia, di mana dia berzina dengan Batsheba. Tapi saudara-saudara, kenapa Alkitab mencatat itu? Alkitab mencatat kehebatan Daud. Alkitab juga mencatat aibnya Daud. Dan di sini memperlihatkan kepada kita bahwa satu kejujuran yang mau ditunjukkan kepada kita. Alkitab memperlihatkan itu supaya kita datang, kita terbuka kepada Tuhan. Nah, Daud ini walaupun di dalam kekurangan dia, ada satu hal yang dia selalu lakukan, yaitu dia terus-menerus belajar terbuka di hadapan Tuhan. Kalau kita baca kitab Mazmur, di situ kita melihat ada satu ciri khas Daud. Apapun yang dia rasakan, apapun yang dia pikirkan, dia selalu ungkapkan itu kepada Tuhan. Tuhan, aku dijahatin orang. Tuhan, aku sedang berada di dalam pergumulan ini. Tuhan, aku sedang berada di bayang-bayang maut. Tuhan, aku sedang bersuka cita. Dan sebagainya. Semua yang dia alami, semua yang dia rasakan, semua yang dia pikirkan, dia ceritakan itu kepada Tuhan. Itu dia sedang belajar untuk terus-menerus terbuka di hadapan Tuhan. Dan di dalam ayat yang kita baca, dia berkata bahwa aku berpegang pada titah-titahmu dan peringatan-peringatanmu, sebab seluruh hidupku terbuka di hadapan Tuhan. Saudara-saudara sekalian, luar biasa firman Tuhan yang hari ini kita renungkan. Terkadang kita merasa bahwa hidup kita ini ya begini-begini saja. Saya hidup, nanti kalau ada sesuatu yang saya bisa sembunyikan, saya sembunyikan. Tapi hari ini firman Tuhan mau mengajar kita.
Kita harus belajar untuk terbuka di hadapan Tuhan. Ingat, bukan karena Tuhan tidak tahu, tetapi Tuhan mau supaya kita terbuka di hadapan Dia. Mengapa kita harus terbuka di hadapan Tuhan? Yang pertama yang harus kita tahu bahwa karena Tuhan Maha Tahu dan Ia menawarkan dirinya untuk menolong kita. Sekali lagi ya. Kenapa kita harus belajar terbuka kepada Tuhan? Terbuka dalam segala hal kita harus terbuka kepada Tuhan. Karena yang pertama, Tuhan Maha Tahu. Tuhan tahu setiap kehidupan kita sampai yang terkecil di dalam hati kita yang bahkan kita tidak tahu pun Tuhan tahu. Dan Dia menawarkan dirinya untuk menolong kita. Saudara-saudara, ingat peristiwa kejatuhan manusia di Taman Eden. Mereka sudah diciptakan oleh Tuhan. Adam dan Hawa diciptakan oleh Tuhan. Diciptakan dengan tujuan untuk bersekutu dengan Tuhan. Sesuatu yang indah, sangat indah. Tetapi mereka memberontak kepada Tuhan. Mereka jatuh di dalam dosa. Apa yang mereka lakukan? Mereka bersembunyi. Mereka bersembunyi karena mereka malu. Karena mereka kedapatan telanjang, mereka melihat diri mereka telanjang, mereka malu dan mereka bersembunyi. Mereka takut kepada Tuhan. Dan saat itu apa yang Tuhan lakukan? Tuhan datang ke taman, Tuhan mencari manusia. Kenapa Tuhan mencari manusia? Karena Dia ingin memulihkan manusia. Keterbukaan di hadapan Tuhan atau keterbukaan kepada Tuhan itu harus kita lakukan. Karena apa? Tuhan sendiri yang pertama kali menawarkan dirinya untuk menolong kita. Yang kedua, mengapa kita harus terbuka di hadapan Tuhan? Yaitu supaya di dalam diri kita ada pemulihan yang daripada Tuhan. Di dalam Amsal 28 ayat 13 dikatakan apa? Yang tadi kita baca. Pelanggaran yang disembunyikan membuat hidup tidak beruntung. Saudara, tadi saya sudah katakan kita manusia paling pintar untuk menyembunyikan suatu masalah. Paling pintar untuk menyembunyikan suatu rahasia. Apalagi rahasia itu menyangkut diri kita. Menyangkut ego kita. Menyangkut harga diri kita. Tapi saudara-saudara, kalau satu rahasia itu yang kita simpan adalah dosa, itu tidak akan membuat kita beruntung. Itu akan membuat kita celaka. Itu akan membuat kita semakin terpuruk. Karena itu, kenapa kita harus terbuka kepada Tuhan? Supaya kita dipulihkan oleh Tuhan. Supaya ada pemulihan yang terjadi. Saudara-saudara sekalian, pemazmur tahu akan hal ini. Karena itu dia berkomitmen untuk terbuka di hadapan Tuhan. Supaya dia bisa dipulihkan oleh Tuhan. Supaya dia bisa mendapat kebebasan yang daripada Tuhan. Supaya segala dosa-dosanya itu dibukakan dan dia tidak lagi mau terjerumus ke dalam dosa yang sama. Dan hal yang ketiga, kenapa kita harus terbuka kepada Tuhan? Yaitu supaya kita dimampukan untuk berpegang pada perintah-perintah Tuhan. Saudara-saudara sekalian, pemazmur jelas katakan, aku berpegang pada titah-titah Tuhan, perintah-perintah Tuhan, sebab seluruh hidupku terbuka di hadapan Tuhan. Saudara, kalau kita tidak berpegang pada perintah Tuhan, maka kecenderungan kita adalah berbuat dosa. Kecenderungan kita adalah berbuat dosa. Sedangkan hidup kita itu seluruhnya terbuka di hadapan Tuhan, tidak ada yang tersembunyi. Kalau kita merenungkan hal ini, harusnya kita menjadi orang yang sangat malu ya. Hidup kita ini tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Semuanya Tuhan tahu. Tapi kita bertingkah seolah-olah Tuhan tidak tahu. Jadi kita bisa melakukan dosa ini, kita bisa melakukan dosa itu dengan sesuka hati. Dan kita tidak tahu kita sedang berada di dalam masa-masa suram yang membuat kita semakin terpuruk. Nah, caranya supaya kita
tidak terjerumus di dalam dosa itu, yaitu kita berpegang pada titah-titah Tuhan atau firman Tuhan. Firman Tuhan yang harus kita pegang. Karena kalau kita tidak pegang firman Tuhan, maka kecenderungan berdosa kita yang menguasai kita. Kecenderungan berdosa kita, ketika kecenderungan berdosa kita itu menguasai kita, maka kita akan selalu menutup diri. Kita tidak mampu untuk terbuka kepada Tuhan. Kita tidak mampu untuk mengatakan, Tuhan tolong saya, pulihkan saya. Kita tidak mampu untuk mengatakan kepada Tuhan, Tuhan saya butuh anugerah-Mu. Saudara-saudara sekalian, ini penting bagi kita. Pemazmur di dalam Mazmur 7 ayat 9, dia berani mengatakan seperti ini. Hakimilah aku, Tuhan, apakah aku benar? Dan apakah aku tulus ikhlas? Mampukah kita berkata seperti itu? Kita sudah berapa lama mengikuti Tuhan? Sampai sejauh mana kita mengenal Tuhan kita? Kita sudah setiap saat berkali-kali kita mengucapkan syukur kepada Tuhan. Kita naikkan pujian kita kepada Tuhan. Kita melayani Tuhan. Tapi apakah kita mampu dan berani untuk berkata seperti pemazmur, hakimilah aku Tuhan, apakah aku benar dan apakah aku tulus ikhlas? Ini bagian dari keterbukaan di hadapan Tuhan. Tidak mudah saudara-saudara. Waktu kita katakan Tuhan hakimi aku, kita sudah siap dengan jejeran dosa yang sudah kita lakukan. Waktu kita katakan Tuhan, apakah aku benar dan apakah aku tulus ikhlas? Kita sudah siap dengan setiap motivasi yang selama ini ada pada kita ketika kita mengerjakan tugas pelayanan kita yang Tuhan percayakan. Tidak gampang saudara-saudara. Kita cenderung menunjukkan kepada orang tentang kehebatan kita. Kita cenderung menyembunyikan kelemahan kita. Bahkan lebih parah, kita cenderung merasa bahwa dosa dan kelemahan kita adalah sesuatu yang membanggakan. Ini sesuatu hal yang sangat merusak kita. Karena itu bersikap terbuka bukan sesuatu yang mudah. Kadang-kadang bersikap terbuka itu resikonya ada. Mungkin kita akan malu. Kita berdoa, kita terbuka di hadapan Tuhan saja kita akan malu. Tapi saudara-saudara, perasaan malu itu tidak akan sebanding dengan pemulihan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Ada banyak hal di dalam kehidupan kita yang harus kita bawa kepada Tuhan. Kita datang kepada Tuhan, kita katakan kepada Tuhan, karena Tuhan mau seperti itu. Tuhan mau supaya kita dipulihkan oleh Tuhan. Nah, bagaimana supaya kita bisa terbuka kepada Tuhan? Tadi kita sudah melihat ada banyak hal yang bisa kita sembunyikan, seakan-akan kita bisa sembunyikan kepada Tuhan atau di hadapan Tuhan, tapi ternyata tidak bisa. Karena kita sedang membohongi diri kita sendiri kalau kita mengatakan bahwa saya bisa menyembunyikan sesuatu. Saudara-saudara, saudara bisa menyembunyikan sesuatu dari saya bisa menyembunyikan sesuatu dari saudara. Tapi di hadapan Tuhan apapun tidak akan bisa kita sembunyikan. Nah, bagaimana supaya kita bisa terbuka kepada Tuhan? Yang pertama adalah sadar bahwa tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Nah, ini seringkali kita ngomong ya. Memang betul Tuhan itu tidak ada sesuatu yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Tapi seringkali kita lupa. Kenapa saya katakan seringkali kita lupa? Seringkali kita melakukan sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan. Kita lupa bahwa Tuhan tahu itu. Seringkali kita melakukan sesuatu yang mungkin tidak diketahui oleh orang lain yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita lupa bahwa Tuhan tahu itu. Karena itu bagaimana supaya kita bisa terbuka di hadapan Tuhan? Sadarlah bahwa tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Waktu kita sadar,
Setiap kali kita mau melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kita mungkin tidak akan bisa melakukannya. Karena kita sadar, oh saya tidak bisa melakukan ini. Karena Tuhan melihat saya. Orang lain tidak melihat saya, tapi Tuhan melihat saya. Saya tidak bisa melakukan hal ini. Ini menjadi filter bagi kita, menjadi rem bagi kita. Kemudian sadar bahwa kita butuh pertolongan dan pemulihan daripada Tuhan. Waktu kita sudah tahu bahwa kita butuh Tuhan, kita telah melakukan banyak hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, berarti kita harus sadar bahwa kita butuh pemulihan dan pertolongan Tuhan. Itu yang pertama ya, supaya kita bisa terbuka. Orang yang tidak terbuka karena dia tidak sadar bahwa dia butuh pertolongan Tuhan. Ada orang seperti ini. Dia mengalami satu masalah, kemudian dia merasa bahwa tidak ada satu orang pun yang dapat menolong dia. Dan dia merasa bahwa dirinya sendiri bisa menolong dia. Nah, ini yang bahaya. Karena diri kita tidak mampu menolong diri kita sendiri ketika kita ada di dalam masalah. Kita punya keterbatasan. Kita punya hal yang tidak bisa kita kerjakan sendiri. Karena itu kita butuh pertolongan Tuhan. Saudara-saudara sekalian, ketika kita mau belajar untuk terbuka kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, sadar bahwa kita butuh pertolongan Tuhan. Hal yang kedua, bagaimana supaya kita bisa belajar terbuka di hadapan Tuhan adalah bukan saja sadar, tadi satu sadar, yang kedua adalah bertindak. Jadi waktu kita sadar tidak hanya sampai di situ, tetapi ada satu tindakan. Tindakannya yaitu datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan di dalam apa? Di dalam doa dan renungan firman Tuhan yang kita lakukan tiap-tiap saat. Nah, ini yang disebut dengan aku berpegang pada tita-tita Tuhan dan peringatan-peringatan Tuhan. Pemazmur menyatakan kepada kita semua bahwa kita harus terus-menerus berpegang pada perintah Tuhan. Kita harus terus-menerus belajar akan kebenaran firman Tuhan. Datang kepada Tuhan itu belajar akan firman Tuhan, berdoa, berkomunikasi dengan Tuhan. Komunikasi yang sehat adalah komunikasi yang dijalin di dalam keterbukaan. Nah, demikian pula dengan kita. Ketika kita berkomunikasi dengan Tuhan, maka kita terbuka, semuanya kita utarakan kepada Tuhan. Dan saudara-saudara, ketika kita datang kepada Tuhan, kita berdoa, kita merenungkan firman Tuhan, kita menjalin relasi komunikasi yang intim dengan Tuhan, maka saudara-saudara, itulah langkah di mana saudara sedang terbuka di hadapan Tuhan. Kemudian di dalam bertindak itu, kita datang kepada Tuhan, kita minta pengampunan Tuhan, kita mengakui semuanya kepada Tuhan, kita selesaikan di hadapan Tuhan. Nah, saudara-saudara, kenapa ada orang yang merasa hidupnya itu tidak ada sukacita? Kenapa ada orang yang merasa hidupnya itu kok suram? Kenapa ada orang yang merasa bahwa hidupnya itu sepertinya tidak ada makna? Salah satunya karena ini. Dia menyimpan masalahnya dalam dirinya sendiri. Dia lupa bahwa dia tidak mampu untuk menyelesaikannya sendiri. Dia lupa bahwa ada Tuhan yang melihat dia, mengasihi dia, datang kepada dia untuk bisa menolong dia. Saudara, di antara kita semua, saya rindu tidak ada kita yang seperti yang tadi saya katakan. Karena kalau kita seperti orang-orang yang tidak mau datang kepada Tuhan untuk terbuka, kita tidak akan pernah mendapat kebahagiaan. Yang kita dapat adalah kemalangan demi kemalangan. Yang kita dapat adalah kesuraman. Yang kita dapat adalah hidup di dalam persungutan. Yang kita dapat adalah hidup di dalam kelelahan. Beberapa waktu lalu saya sudah menyampaikan firman Tuhan tentang
undangan Tuhan tentang marilah semua yang letih lesu dan berbeban berat. Saudara, jangan sia-siakan itu. Ketika Tuhan mengundang kita, datang terbuka kepada Tuhan. Dalam Amsal 28 ayat 13 yang tadi kita baca, di situ dikatakan bahwa setiap orang yang mengakui kesalahan atau pelanggarannya, mengakui berarti terbuka, jujur di hadapan Tuhan, dan meninggalkannya artinya tidak lagi melakukannya, ia akan disayang Tuhan. Saudara-saudara, untuk terbuka kepada Tuhan, yang pertama sadar tadi, yang kedua bertindak, yaitu datang kepada Tuhan, minta pengampunan, akui semuanya di hadapan Tuhan dan selesaikan di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga, yakin bahwa keterbukaan itu memberikan pemulihan. Saudara, kalau saudara tidak yakin bahwa Tuhan sanggup memulihkan saudara, percuma saudara bernyanyi memuji Tuhan. Percuma saudara datang untuk beribadah kepada Tuhan. Saudara harus yakin bahwa Tuhan sanggup memulihkan saudara dan saya. Karena Tuhan berkuasa atas hidup saudara dan saya. Karena Tuhan yang menciptakan saudara dan saya. Dia tahu seluk-beluk hidup kita. Dia tahu kelemahan kita. Dia tahu seluruhnya. Dan dia berkuasa untuk memulihkan bahkan keadaan kita yang sudah terpuruk, yang sudah rusak sekalipun, yang sudah mati sekalipun. Dia sanggup untuk memulihkan. Karena itu kita harus yakin bahwa keterbukaan di hadapan Tuhan kepada Tuhan memberikan pemulihan. Dan pemulihan yang Tuhan berikan itu membuat hidup kita penuh dengan damai sejahtera. Membuat hidup kita penuh dengan sukacita. Dan memampukan kita untuk terus berpegang pada perintah-perintah Tuhan. Saudara-saudara sekalian, kalau kita hidup di dalam kehidupan kita saat ini, kalau kita merenungkan bagian firman Tuhan ini, jika kita hidup terbuka di hadapan Tuhan, seharusnya kita takut dan malu untuk melakukan dosa. Benar bukan? Hidup terbuka di hadapan Tuhan sangat penting. Karena hidup terbuka di hadapan Tuhan itu membuat kita takut untuk berbuat dosa. Karena kita tahu Tuhan itu Maha tahu. Hidup terbuka di hadapan Tuhan itu membuat kita semakin ingin berpegang pada perintah Tuhan. Semakin ingin merenungkan firman Tuhan. Semakin ingin berkomunikasi dengan Tuhan. Karena apa? Kalau tidak demikian, maka kecenderungan berdosa kita yang akan menjatuhkan kita. Tapi kalau kita hidup terbuka kepada Tuhan, itu membuat kita semakin teguh. Saudara-saudara sekalian, bagian firman Tuhan ini harus menjadi prinsip di dalam kehidupan kita. Tidak gampang untuk hidup terbuka di hadapan Tuhan. Kita harus berjuang. Kita harus terus belajar. Karena Tuhan mau kita seperti itu. Kita harus terus meminta Roh Kudus untuk memimpin kita. Tetapi ingatlah saudara-saudara, ketika kita belajar untuk terbuka kepada Tuhan, maka mungkin kita akan seperti pemazmur. Kita bisa katakan dengan berani, Tuhan, hakimilah saya. Apakah saya benar? Apakah saya tulus ikhlas? Saudara, apapun yang kita kerjakan di dalam kehidupan ini, Tuhan percayakan untuk kita kerjakan untuk memuliakan Dia. Dan hal itu adalah pelayanan kita. Tetapi itu harus tulus ikhlas di hadapan Tuhan. Nah, kalau kita terbuka, maka kita akan katakan seperti pemazmur, Tuhan hakimi saya. Karena kita tahu, kita terbuka di hadapan Tuhan. Tuhan hakimi saya. Kalau saya kedapatan tidak benar, tegur saya. Didik saya.
Kalau saya kedapatan tidak tulus ikhlas, didiklah saya, tegurlah saya. Nah, ini tidak gampang saudara-saudara. Tapi Tuhan pasti bisa menolong kita untuk melakukan hal itu. Terbuka kepada Tuhan adalah langkah awal pemulihan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara tidak perlu berpikir terlalu jauh tentang pemulihan. Saudara tidak perlu merasa bahwa, waduh, kalau saya mau dipulihkan, saya harus cari pendeta yang kaliber, yang hebat dan sebagainya untuk mendoakan saya harus ditengking dan sebagainya. Tidak, saudara. Cukup engkau datang, terbuka kepada Tuhan. Ungkapkan seluruh isi hatimu, seluruh apa yang ada di dalam pikiranmu, seluruh dosa-dosa yang engkau simpan, engkau ungkapkan kepada Tuhan. Dan engkau minta pengampunan di hadapan Tuhan. Maka pengampunan itu diberikan, pemulihan itu diberikan, dan engkau menjadi manusia baru. Saudara, kita harus menjadi manusia baru. Karena Tuhan mau kita seperti itu. Sukacita dan damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kita hanya bisa kita terima kalau kita sudah menjadi manusia baru. Saudara, jangan berharap masih hidup menjadi manusia lama dan mendapatkan sukacita yang Tuhan sudah berikan. Tidak. Karena dosa akan selalu menghalangi kita untuk mendapatkan sukacita dan damai sejahtera. Tapi kalau kita mengenakan manusia baru, kita terbuka di hadapan Tuhan, sukacita dan damai sejahtera itu kita terima. Pemulihan itu kita terima. Saudara-saudara, bagian firman Tuhan ini kiranya menolong kita untuk mulai belajar terbuka di hadapan Tuhan. Untuk menutupnya saya ingin membaca kembali Mazmur pasal 119 ini ayat 168. Aku berpegang pada titah-titahmu dan perintah-perintahmu, sebab seluruh hidupku terbuka di hadapan Tuhan. Mungkin saya akan bacakan dengan versi saya. Tuhan, seluruh hidup saya terbuka di hadapanmu. Tidak ada yang tersembunyi di hadapanmu. Karena itu aku mau berpegang pada perintah-perintahmu. Aku mau berpegang pada firman-Mu. Apapun yang Engkau perintahkan, aku mau lakukan. Aku mau mengingat semua apa yang Engkau ingin aku ingat dan ingin aku lakukan, supaya aku ada di jalan-Mu senantiasa. Biarlah bagian firman Tuhan ini menguatkan kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu. Ingatkan kami selalu ya Bapa, bahwa tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapan-Mu. Biarlah ketika kami mengingat bahwa hidup kami ini terbuka di hadapan Tuhan, hal itu membuat kami menjauhi dosa. Dan ajar kami ya Tuhan, untuk menjalin komunikasi yang intim dengan Engkau Tuhan. Yaitu kami terbuka di hadapan Tuhan. Untuk mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Untuk mengaku perasaan-perasaan hati kami. Untuk mengaku setiap pemikiran-pemikiran kami ya Tuhan. Supaya hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan diubahkan oleh Tuhan. Supaya kami berpegang pada perintah-perintah Tuhan. Supaya kami berpegang pada titah-titah Tuhan. Tuhan, kami sadar Bapa, manusia berdosa kami ini seringkali menghalangi kami untuk terbuka di hadapan Tuhan. Manusia berdosa kami ini seringkali menghalangi kami untuk hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Tapi hari ini kami percaya, kami yakin bahwa Roh Kudus Tuhan memampukan kami untuk terbuka di hadapan Tuhan, untuk berani datang kepada Tuhan, melakukan perintah Tuhan. Kami percaya Tuhan, pemulihan Tuhan terjadi di dalam setiap kehidupan kami saat ini. Ketika kami terbuka di hadapan Tuhan, ketika kami mengaku setiap dosa dan pelanggaran kami, Tuhan memulihkan kami saat ini. Tuhan menjadikan kami manusia baru. Tuhan memberikan sukacita dan damai sejahtera di dalam kehidupan kami.
Terima kasih ya Tuhan untuk firman Tuhan hari ini. Ingatkan kami terus-menerus dan biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hidup terbuka di hadapan Tuhan harusnya membuat kita takut melakukan dosa. Hidup terbuka di hadapan Tuhan harusnya membuat kita ingin hidup menyenangkan hati Tuhan setiap harinya. Memberi yang terbaik untuk menyenangkan hati Tuhan. Mari kita angkat pujian ini. Semuanya darimu, semuanya untukmu Tuhan. Pujian syukur kami serahkan kepadamu. Kiranya Tuhan memimpin kita berjalan di depan kita. Tuhan, terima kasih kami boleh memuji dan memuliakan Tuhan. Kami boleh beribadah, kami boleh mendengar firman Tuhan, dan kami sungguh bersyukur, berterima kasih kepadamu. Biarlah kami semua yang ada mengikuti ibadah ini, kami diberkati oleh Tuhan, kami dipimpin oleh kebenaran firman Tuhan, kami dijaga, dipelihara oleh Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan hidup kami semuanya kepada Tuhan, dan biarlah Tuhan yang memberkati kami semua.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus berkati. Okay, God bless you all. See you next week.